Halo Wak, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat. Ayo, siapa yang tahu aku lagi di mana? Ya, betul sekali, Istana Pagaruyung di Batu Sangkar. Istana Basah Pagaruyung yang lebih terkenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung. Museum merupakan replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Negari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Kerajaan Pagaruyung di masa lalu, istana ini menjadi tempat kediaman sekaligus pusat pemerintahan Raja-Raja Minangkabau dari Kerajaan Pagaruyung. Perjalanan kerajaan ini cukup panjang. Meski demikian, tentang kedua hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Pemerintahan Aditya Warman di Pagaruyung mengadopsi organisasi pemerintahan Majapahit. Pola pemerintahan di Minangkabau juga mengadopsi pola wilayah rantau, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja kecil sebagai maharaja dan wilayah luak yang dipimpin Manghulu. Peralihan agama kerajaan dari Buddha ke Islam terjadi pada tahun 1409. Hal ini ditandai dengan seorang raja Pagaruyung yang memutuskan memeluk Islam dengan mengubah namanya menjadi Sultan Alif. Istana Pagaruyung atau yang bernama resmi Rumah Gadang Istana Basah Pagaruyung merupakan salah satu istana kerajaan di masa lampau yang masih bisa dinikmati di masa kini. Istana Pagaruyung menjadi salah satu definisi wisata sejarah lokal Sumatera Barat. Istana Pagaruyung yang dapat dikunjungi di Kabupaten Tanah Datar saat ini merupakan replika dari istana aslinya yang hancur karena terbakar pada tahun 1976. Istana Pagaruyung adalah bangunan berupa rumah gadang basah. Dalam nama istana ini berarti basah. Istana Basah Pagaruyung yang ada saat ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari 72 tonggak dan 11 konjong atap. Bangunannya memiliki ciri khas khusus yang berbeda dari rumah gadang lainnya. Ciri khas itu dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan yang dilengkapi dengan ukiran falsafah alam dan budaya Minangkabau. Ruang bangunan istana terdapat anjung atau penaikan lantai pada sisi kanan dan kiri. Adanya anjung dalam ruangan ini menunjukkan jati diri Istana Pagaruyung sebagai rumah gadang Koto Piliang yang memegang sistem pemerintahan, yaitu posisi duduk orang berbeda berdasarkan statusnya. Lantai 2 Istana Pagaruyung merupakan kamar tidur raja, sementara lantai 3 diperuntukkan sebagai tempat semedi serta sebagai lokasi untuk memantau saat terjadi perang. Istana Pagaruyung memiliki unsur bentuk bangunan antara lain bentuk atapnya seperti tanduk atau gonjong, ruangan dalam, dinding rumah yang penuh ukiran, serta tangga di depan bangunannya. Pada tahun 1804, istana ini menjadi korban kebakaran yang menghancurkan sebagian besar strukturnya. Kebakaran tersebut disebabkan oleh petir yang menyambar dan mengakibatkan api merambat dengan cepat. Saat itu istana merupakan simbol kekuasaan suku Minangkabau yang sangat dihormati. Istana Basah Pagaruyung sudah mengalami kebakaran sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1804, 1833, dan 1961. Dibangun kembali pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 21 sampai 23 Desember 1989. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Islam Melayu yang pernah berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang
ada pada masyarakat Minangkabau. Yang pertama kali mendirikan kerajaan Pagaruyung adalah Aditya Warman pada tahun 1947 sampai 1375, seorang panglima perang Majapahit yang juga merupakan keturunan dari kerajaan Dharmasraya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru-guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Sewa baju khas Minang berkisaran dari harga 35.000 sampai 75.000. Pemandangannya sangat bagus ya. Berapa jam dari Padang ke Istana Pagaruyung? Perjalanan dari pusat kota Padang menuju Istana Pagaruyung apabila ditambah dengan kendaraan pribadi sekitar 2 sampai 3 jam, sedangkan dari Bukit Tinggi berjarak 44 km dengan estimasi waktu 1 jam sampai 30 menit, berarti 1 jam setengah lah ya. Peninggalan kerajaan Pagaruyung yaitu: pertama, makam raja; kedua, batu kasar; ketiga, batu batikam; keempat, istana basah Pagaruyung; dan kelima, prasasti Pagaruyung. Apa isi prasasti Pagaruyung? Isi prasasti Pagaruyung pada umumnya tentang puji-pujian akan keagungan dan kebijaksanaan Aditya Warman sebagai raja yang kaya akan pengetahuan khususnya di bidang agama. Apa yang dilakukan oleh Raja Pagaruyung untuk menghindari perang? Para pemimpin Pagaruyung pun segera mengadakan perundingan untuk menghindari pertempuran fisik yang pasti banyak memakan korban. Kemudian pemimpin Pagaruyung melakukan diplomasi dengan pasukan Majapahit dan mengusulkan agar peperangan tersebut diganti dengan adu kerbau. Usul tersebut disetujui oleh pihak Majapahit. Bagaimana runtuhnya kerajaan Pagaruyung? Secara resmi kerajaan Pagaruyung mengalami kehancuran pada tahun 1833. Apa fungsi lantai 3 di Istana Pagaruyung? Lantai 2 diberi nama Anjung Paranginan. Artinya sebagai tempat bercengkrama raja bersama putri yang sudah menikah maupun yang masih gadis. Lantai ketiga dari Istana Pagaruyung namanya sebagai Mahligai. Bagian ini digunakan untuk menyimpan peralatan kebesaran para raja. Ini semua peninggalan kerajaan Pagaruyung ya, yang masih tersimpan rapi. Bagaimana kehidupan politik kerajaan Pagaruyung? Bahan pembangunan istana ini seluruhnya terbuat dari kayu, mulai dari dinding, lantai, tonggak, penopang, jendela, pintu, tangga, seluruhnya terbuat dari kayu. Bagian atap terbuat dari sabut kelapa yang kering dan dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk atap konjong. Istana ini tidak banyak memakai paku sebagai penghubung dan mengikat bangunannya, melainkan menggunakan teknik pasak atau satek. Museum Pagaruyung ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu. Anda bisa berkunjung kapan saja. Tetapi biasanya ketika weekend, destinasi ini padat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jam operasionalnya buka dari pagi jam 8 dan tutupnya jam 6 sore. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan berupa sebuah ruangan besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruangan terdapat sebuah ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat bagi para putri-putri raja yang telah menikah. Di bagian belakang juga terdapat dapur serta tempat meletakkan alat rumah tangga kerajaan. Pintu masuk terdapat di bagian depan dan belakang istana. Sekarang aku lagi di dapur istananya ya teman-teman. Dapur Istana Pagaruyung terletak pada bagian belakang rumah gadang. Bisa sama-sama kita lihat rumah gadang Pagaruyung ini sangat-sangat besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.